Tahukah Anda bahwa ada 7 negara peserta Piala Dunia yang sudah lenyap? Nama-nama mereka tercatat lolos dari kualifikasi dan pernah mengikuti putaran final turnamen Piala Dunia. Namun negara itu sendiri kini sudah tidak ada di muka bumi. Salah satunya adalah pendahulu Indonesia. Kita mulai dari urutan ke-7. Nomor 7, Cekoslovakia. Lolos dari kualifikasi Piala Dunia 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, dan 1990. Negara Cekoslovakia pernah menghuni urutan pertama ranking FIFA, tapi kini sudah tidak ada lagi nama Cekoslovakia. Tim nasional yang mewakili negara ini pernah eksis pada periode 1920 sampai 1993. Cekoslovakia pada Piala Dunia tahun 1934 hampir saja memenangi trofi ini. Mereka sudah unggul 1-0 di partai final dengan 9 menit tersisa. Tetapi Italia akhirnya menang 2-1. Cekoslovakia mencapai final pada laga pada tahun 1962. Kali ini mereka juga unggul 1-0 atas Brasil setelah 15 menit sebelum akhirnya kalah 3-1. Dalam penampilan terakhirnya di Piala Dunia pada tahun 1990, Cekoslovakia kalah tipis dari Jerman Barat pada babak perempat final. Penerus timnas ini ada dua saat ini, Republik Ceko dan Slovakia. Pemain Bayer Leverkusen Patrick Schick serta gelandang bertahan West Ham Tomáš Souček adalah contoh pemain Ceko. Sementara contoh untuk Slovakia lebih banyak lagi. Mantan pemain Napoli Marek Hamšík, bek tengah Inter Milan Skriniar, mantan bintang Liverpool Martin Skrtel, dan gelandang pinjaman Parma di Watford Juraj Kaka. Ceko saat ini berada di urutan kedua grup E kualifikasi wilayah Eropa, sama poin dengan Wales di bawahnya, dan tertinggal 5 poin dari Belgia. Ceko diharapkan lolos melalui babak playoff karena hanya menghadapi Estonia pada pertandingan terakhir grup, tanggal 17 November 2021. Sementara itu nasib Slovakia lebih buruk. Menduduki urutan 3 grup H kualifikasi Eropa, 7 poin tertinggal dari Kroasia di urutan kedua dan 9 poin di bawah Rusia pada ranking pertama. Sudah pasti tidak mungkin lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. 6 poin dari 2 laga sisa grup H sudah tidak mungkin menyelamatkan Slovakia. Nomor 6, Jerman Timur. Tim nasional Jerman Timur pernah ada antara 1952 sampai 1990. Generasi sekarang mungkin hanya mengenal satu Jerman, tapi sebelum runtuhnya tembok Berlin, negara ini terbelah dua menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat. Kedua tim sama-sama pernah bermain di Piala Dunia. Jerman Barat memenangi trofi 3 kali pada tahun 1954, 1974, 1990, tetapi Jerman Timur hanya lolos kualifikasi 1 kali pada tahun 1974. Namun mereka memenangkan satu-satunya pertandingan profesional antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Pertandingan tersebut dimainkan di Hamburg, Jerman Barat. Pahlawannya adalah Jürgen Sportweiser yang mencetak gol kemenangan bagi Jerman Timur pada menit ke-77. Pada satu masa, salah satu negara bagian Jerman yang berbatasan dengan Prancis, Saarland, juga memiliki tim internasional, meskipun mereka tidak pernah lolos ke Piala Dunia. Jerman Barat dan Jerman Timur memperoleh hasil drawing dalam satu grup di kualifikasi Piala Eropa 1992. Tetapi keduanya memutuskan untuk bersatu kembali pada tahun 1990. Sejak tahun 1991, kedua tim hanya mewakili satu nama, Deutschland. Nomor 5, Jerman Barat. Setelah Jerman Timur, tentu saja kita harus membahas Jerman Barat. Negara paling sukses di Piala Dunia yang tidak lagi bermain dengan cara yang sama adalah Jerman Barat. Negara ini saat masih mengenakan nama Jerman Barat, pernah memenangkan trofi Piala Dunia 3 kali, 1954, 1974, dan 1990. Mereka juga kalah 3 kali di final pada 1966, 1982, dan 1986. Nama paling terkenal dari skuad ini adalah Gerd Müller, yang mencetak 14 gol Piala Dunia dan pernah mencetak gol terbanyak sepanjang masa di putaran final Piala Dunia. Jerman Barat juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia setiap kali mengikuti babak kualifikasi. Sepanjang sejarah mereka hanya melewatkan Piala Dunia 1930, menolak untuk bepergian ke Uruguay di Amerika Selatan. Kenangan terakhir bagi tim Jerman Barat adalah ketika Andreas Brehme
mengkonversi penalti pada menit ke-80 di final Piala Dunia 1990 melawan Argentina dan menjadi gelar juara terakhirnya dengan nama Jerman Barat. FIFA sejak saat itu mengaitkan hasil-hasil sebelumnya dari Jerman Barat ke tim Jerman yang baru, gabungan dengan Jerman Timur. Bisa dibilang pemain Jerman Barat paling terkenal adalah Lothar Matthäus yang memiliki 150 caps untuk negaranya. Matthäus bermain di 5 Piala Dunia dan mengikuti 9 turnamen internasional besar, menjadi kapten tim pemenang Piala Dunia 1990. Pada era Jerman bersatu, mereka 1 kali meraih gelar juara, 2014 di Brasil, dan 1 kali lolos sampai ke final pada Piala Dunia 2002. Jerman sudah memastikan diri lolos ke Qatar untuk Piala Dunia 2022. Mereka memuncaki grup J, kualifikasi Eropa dengan perolehan nilai 2-1. Dengan 2 laga tersisa, sudah tak mungkin terkejar lagi oleh Rumania pada urutan kedua yang memiliki 13 poin. 2 tim lain di bawahnya adalah Makedonia Utara dan Armenia, keduanya 12 poin. Mereka akan berusaha merebut jatah posisi kedua grup J guna lolos melalui babak playoff. Nomor 4, Uni Soviet. Uni Soviet secara mengejutkan tidak pernah memenangkan Piala Dunia, juga tidak pernah tampil di final, meskipun pernah menduduki ranking pertama FIFA. Negara itu memenangkan Olimpiade pada tahun 1956 dan 1988, serta Piala Eropa pada tahun 1960. Uni Soviet secara konsisten mengikuti babak kualifikasi dan hampir selalu lolos ke putaran final Piala Dunia. Hanya 2 kali mereka gagal lolos ke Piala Dunia pada tahun 1974 dan 1978. Finish terbaik mereka adalah urutan keempat pada Piala Dunia tahun 1966 di Inggris, ketika mereka akhirnya kalah 2-1 dari Jerman Barat di partai semifinal. Sejak tahun 1991, Uni Soviet terpecah ke 15 negara berbeda, yakni Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Namun FIFA meneruskan semua prestasi Uni Soviet sebelumnya ke tim nasional Rusia saat ini. Rusia tengah memimpin grup H kualifikasi Eropa dengan perolehan 19 poin. Masih bisa dilampaui oleh Kroasia yang memiliki nilai 17 pada posisi kedua, dengan 2 pertandingan tersisa. Nomor 3, Yugoslavia. Anda yang pernah menghabiskan masa sekolah pada periode 1980-1990-an, mungkin sering membaca nama Yugoslavia dalam buku sejarah, terkait dengan gerakan non-blok. Pemimpinnya Josip Broz Tito terlibat dalam pendirian gerakan ini bersama Soekarno. Yugoslavia muncul di Piala Dunia pertama di Uruguay pada tahun 1930. Nama Yugoslavia menjadi terkenal setelah mengalahkan Brasil 2-1 dan mencapai semifinal. Pada tahun 1962, mereka juga mencapai semifinal, kalah dari Cekoslovakia. Pada tahun 1992, selama terjadinya perang saudara di Yugoslavia, tim ini diskors dari kompetisi internasional sebagai bagian dari sanksi PBB. Negara besar ini kemudian terpecah menjadi Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Makedonia Utara, Kosovo, Montenegro, dan Slovenia. Sejak terpecahnya Yugoslavia pada dekade 1990-an dan hingga 2003, negara itu masih bermain dengan nama Yugoslavia, termasuk Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000. Kemudian mereka menggunakan nama Serbia dan Montenegro. Tetapi kemudian Montenegro pergi dan hanya menjadi Serbia. Tim nasional sepak bola Serbia mewarisi tempat Yugoslavia dalam FIFA dan UEFA dan dianggap oleh kedua organisasi sebagai satu-satunya penerus Yugoslavia. Serbia kini menguasai puncak grup A kualifikasi Eropa, 1 posisi dan 1 poin di atas Portugal yang lebih dijagokan lolos otomatis ke Piala Dunia 2022. Nama-nama pemain Serbia yang terkenal antara lain Luka Jovic dari Real Madrid, Dusan Vlahovic Fiorentina, kemudian Nemanja Matic Manchester United, Dusan Tadic Ajax Amsterdam, dan Alexander Kolarov Inter Milan. Nomor 2, Zaire. Pernah lolos ke Piala Dunia 1974. Zaire menduduki ranking 28 dalam daftar FIFA sebagai posisi tertingginya.
Zaire secara teori masih memiliki wilayah yang sama, tetapi negara dalam bentuknya yang lama sudah tidak ada lagi. Itu adalah nama yang merujuk pada kediktatoran militer antara tahun 1971 dan 1997 di Afrika Tengah. Sekarang negara yang sama dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo. Pemain paling terkenal dari negara ini adalah Yannick Bolaïse yang pernah bermain di Crystal Palace, Everton, dan Aston Villa pada periode 2012 sampai 2021. Juga Cedric Bakambu yang pernah bermain bagi Villarreal pada periode 2015 sampai 2018 dan sekarang merumput di Beijing Guoan. Nomor 1, Hindia Belanda. Ini adalah Indonesia dengan nama lama saat lolos ke Piala Dunia 1938 di Prancis sebagai salah satu pesertanya. Hindia Belanda tercatat sebagai tim sepak bola FIFA antara 1934 sampai 1945. Sesudah kemerdekaan berubah menjadi Indonesia masa kini. Jika kita melihat ke arsip FIFA, maka nama-nama pemain sepak bola yang mewakili Hindia Belanda saat itu adalah Jack Patiwel, Sufarti Sudarmaji, Hans Taihutu, Ahmad Nawir, Anwar Sutan, Hong Jin Tan, dan Mo Heng Tan. Sayang sekali kita kalah 6-0 di tangan Hungaria pada putaran pertama, sehingga gagal lolos ke babak 16 besar.